Bab 452. Mata air panas itu beracun. Kenzi tahu bahwa bedak yang ditaburkan oleh wanita dengan kostum istana di sumber air panas adalah racun yang sangat istimewa. Racun ini sebenarnya tidak disebut racun di alam, melainkan sejenis herba yang berasal dari daerah tropis. Rimpangnya digiling menjadi bubuk dan dapat digunakan sebagai obat ajuvan untuk pengobatan penyakit kulit. Namun, asalkan benar dosis dan metode penggunaan dikuasai, dapat diubah menjadi racun yang tidak terlihat. Inti masalahnya adalah mata air panas ini. Mata air panas kaya akan belerang dan suhu airnya tinggi, dan begitu bubuk ini bereaksi dengan belerang pada suhu tinggi, akan terbentuk senyawa racun, yang dapat dengan mudah menembus kulit manusia, mengganggu fungsi hati manusia, dan menyebabkan jantung manusia gagal dan mati seperti serangan jantung. Kenzi sangat jelas bahwa mata air panas di depannya telah menjadi mata air beracun. Racun bubuk obat tidak akan terdegradasi setidaknya selama 2 jam. Jika seseorang berendam di sumber air panas selama waktu ini, hanya dalam 10 menit sudah cukup untuk meracuni itu. Hanya ada satu hal yang sulit dipahami Kenzi. Wanita dalam gaun istana menyelinap untuk meracuni mata air panas. Siapa yang ingin dia sakiti? Ini adalah area terlarang yang terpencil. Pada saat ini, tengah malam lagi. Kecuali dirinya yang diam-diam melacak kura-kura gunung, tidak ada orang lain yang akan datang ke gunung, dan wanita berpakaian istana berlari ke sumber air panas ini dan meracuninya. Sepertinya tidak ada logika sama sekali. Kenzi mengerutkan kening dan merenung sebentar, tetapi tanpa petunjuk apapun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Neropati ini, terlalu malas untuk peduli lagi. Pada saat ini, di jalan mendaki gunung, sepertinya ada suara samar seseorang yang berbicara. Kenzi berjongkok dan mendengarkan dengan seksama, dan memutuskan bahwa seseorang akan naik gunung, jadi dia harus berlari kembali ke tebing yang gelap lagi dan bersembunyi di balik batu besar. Dia diam-diam menjulurkan setengah kepalanya, memperhatikan dan mengintip. Kali ini, dia benar-benar melihat bahwa wanita licik dalam gaun istana telah kembali. Di bawah cahaya rembulan yang redup, wanita berpakaian istana membawa lentera kertas, seperti pelayan istana, memimpin jalan di depan jalan gunung. Di belakangnya, seorang wanita muda dengan kimono dan seorang pria tua dengan rambut putih dalam kimono mengikuti. Kenzi dapat melihat dengan jelas bahwa wanita berkimono itu memiliki alis yang indah, seterang salju, dan itu adalah musuhnya, Yumiko Kagawa. Kenzi tidak mengenal lelaki tua berambut putih yang ditemani oleh Yumiko, tetapi dari cara lelaki tua itu dan Yumiko berbicara dan tertawa, sepertinya keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. "Kakek, kamu tidak akan diizinkan bermain seperti ini lagi di masa depan. Aku tidak tidur terlalu larut, aku harus pergi ke gunung untuk berendam di sumber air panas." Jika hal seperti ini terjadi di masa depan, Yumiko pasti tidak akan menemani kakek. Lelaki tua berambut putih itu tersenyum. "Yumiko, ketika kamu mencapai usia kakekmu, kamu akan mengerti, sebenarnya kakek tidak mau melakukan ini benar-benar rasanya insomnia, itu terlalu tidak nyaman." Kenzi mendengar mereka berdua berbicara, memperhatikan melihat lelaki tua itu. Dia sudah tahu di bahwa lelaki tua berambut abu-abu yang ingin datang adalah kakek Yumiko, saat ini Kaisar Nishi. "Yang mulia, pemandian air panas ada di sini, tolong buka bajunya." Pelayan dengan kostum istana yang memimpin jalan meletakkan lentera, mendukung Kaisar tua, dan menunggunya melepas kimononya. "Serahkan padaku, kamu bisa istirahat dulu." Yumiko melangkah maju dan membantu kakeknya membuka ikatan kimono secara langsung. "Hai." Pelayan istana membungkuk sedikit, lalu mundur 2 langkah dan berdiri diam di samping. Kaisar tua berambut abu-abu melepas kimononya dan hanya mengenakan celana pendek putih. Dengan bantuan Yumiko, dia perlahan turun ke mata air panas dan duduk di atas batu. Ah! Malam pegunungan yang sejuk, sumber air panas yang mengepul, kehidupan seperti ini adalah kenikmatan. Kaisar tua berambut putih itu tersenyum dan menghela nafas. Kenzi melihatnya diam-diam tetapi berpikir dalam hatinya, orang tua ini sangat menyedihkan, dia tidak tahu sama sekali, dia akan dibunuh oleh obat pelayan istana di sebelahnya. Dia tidak tahu konspirasi istana macam apa yang disembunyikan malam ini. Pada saat ini, Kaisar tua memberi isyarat dan berkata, "Yumiko, turunlah dan temani kakek ke sumber air panas." Yumiko menolak untuk masuk ke air, menggelengkan kepalanya dan berkata, Yumiko tidak membawa baju ganti, jadi tidak nyaman menemani kakek ke sumber air panas. Kaisar tua itu tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, dia adalah gadis besar, dan dia menjadi semakin istimewa. Masih menarik Yumiko jika dia masih kecil."
Dia akan melompat ke air dengan bunyi gedebuk, dan akan cekikikan dan berbaring di pelukan kakek, tapi sekarang Yumiko tidak menarik sama sekali dan malu di depan kakek. Yumiko tersipu dan berkata, "Kakek, kamu tidak boleh menggunakan masa lalu untuk menertawakanku. Jika kamu membicarakannya lagi, Yumiko akan meninggalkanmu sendirian." Hahaha. Kaisar tua itu tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat bahagia. Kenzi tetap diam-diam mengintip, dan hanya berharap mereka akan segera pergi. Di bawah sinar bulan, Yumiko terlihat sangat penurut dan tampak sangat berbakti. Saat berbicara dengan Kaisar tua, dia menggunakan handuk untuk menggosok bahu dan punggung Kaisar tua yang berendam di sumber air panas, sementara pelayan istana yang meracuni mata air panas, selalu berdiri di samping, lihat hidung, lihat hati, dan coba untuk tetap tenang. Sekitar 20 menit kemudian, Kaisar tua berhenti berendam di sumber air panas. Dia mengenakan pakaiannya, dan kemudian tersenyum, "Yumiko, ini kerja keras dan kamu sudah banyak berkeringat, kakek tidak akan mengganggumu lagi. Ayo pergi, ayo turun gunung." Kaisar tua melambai, dan pelayan dalam gaun istana membungkuk dengan lembut, lalu membantu Kaisar tua, dan menemaninya menuruni gunung tanpa tergesa-gesa pergi. "Kakek, jalan pelan-pelan. Besok pagi, Yumiko akan mengunjungi kakek lagi." Yumiko tetap di tempatnya dan memanggil kakeknya. Setelah Kaisar tua pergi, Yumiko mulai akan berendam di sumber air panas. Di bawah sinar bulan, Yumiko tanpa tergesa-gesa mengenakan sanggulnya, dan kemudian dengan lembut membuka kancing kimononya. Dia kebetulan menghadap Kenzi. Kenzi bisa melihatnya dengan sangat jelas. Setelah kimono jatuh, Yumiko mengungkapkan sosok yang sempurna, payudara yang montok dan bangga, pinggang lebar dan sempit, dan dua kaki panjang lurus, peri air yang cantik dan halus. Dia memiliki sisi murni dan lembut, dan sisi seksi dan menggoda, yang penuh dengan dampak visual. Kenzi hanya meliriknya sebentar, dan merasakan perutnya terbakar, dan dengan cepat memalingkan kepalanya, tidak berani melihatnya lagi. Dia sangat terjerat sekarang, tidak tahu apakah dia harus maju dan mengingatkan Yumiko bahwa mata air panas itu beracun, jadi jangan berendam di mata air panas. Secara teori, dia memperkosa Yumiko, dan Yumiko pertama kali dihancurkan olehnya sendiri. Dia harus seperti wanita yang melindungi dirinya sendiri dan tidak membiarkan Yumiko mengalami kecelakaan. Tapi dari sudut pandang praktis, Yumiko selalu menganggapnya sebagai musuh dan selalu ingin membunuhnya, yang membuatnya khawatir bahwa begitu Yumiko diselamatkan, apakah dia akan mendapat masalah? Bab 453. Suara percikan air. Tepat ketika Kenzi diam-diam terjerat sebentar, Yumiko telah menyebarkan kakinya yang panjang seputih salju, berjalan ke mata air panas, lalu duduk dengan lembut dan menutup matanya. Kenzi sedikit cemas, dan benar-benar ingin mengingatkannya segera cepat keluar dari mata air panas. Namun, bagaimanapun juga, dia khawatir, dan kata-kata itu sepertinya tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak pernah meneriakannya. Kenzi menarik napas dalam-dalam dan mengingatkan dirinya sendiri untuk tenang dan tidak tertipu oleh kecantikan Yumiko. Dia bukan cantik, tapi gadis iblis yang kejam dan membantai. Dia pasti akan mengekspos dirinya sendiri, dan kemudian itu hanya akan menyebabkan bencana kematian, menempatkan dirinya dalam situasi malapetaka. Fokus perhatiannya harus pada tumbuhan khusus yang tumbuh di gua kura-kura, bukan pada hidup dan mati Yumiko. Bukankah pelajaran yang Yumiko ajarkan padamu cukup? Kenzi berkata dalam hatinya, dan mulai menonjolkan nada suaranya, terus-menerus menegur dirinya sendiri, dua kali. Setiap kali Yumiko membawa pedang samurai, dia ingin memenggal lengan dan kepalanya sendiri. Jika bukan karena keberuntungannya, dia akan mati oleh pedang Yumiko. Jika dia menyelamatkannya, apa bedanya dengan kisah petani dan ular? Selain itu, jika kamu menyelamatkannya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dengan kewaspadaan Yumiko, aku pasti akan membiarkan diriku. Kenzi baru saja memikirkan hal ini ketika dia tiba-tiba mendengar Yumiko bersenandung lembut dari sumber air panas, yang tampaknya merupakan lagu daerah oriental yang penuh dengan aksen eksotis. Penampilan Yumiko di saat dia tampak luar biasa lembut dan tenang. Dia menutup matanya dan bersenandung lembut dengan suara lembut dan menyenangkan. Kenzi melihatnya di matanya, dan untuk sementara, dia tidak bisa membandingkan Yumiko saat ini dengan Yumiko yang mendominasi sebelumnya. Orang di hatiku jauh, terkadang aku membencinya, terkadang aku merindukannya. Balada yang disenandungkan oleh Yumiko menjadi lebih dan lebih merdu. Irama senandung saat ini sebenarnya mengungkapkan kesedihan samar seorang wanita yang kehilangan kekasihnya yang jauh. Tidak banyak lirik yang bisa dipahami Kenzi, tetapi Yumiko berulang kali menyenandungkan lagu ini. Sebuah kata agar dia bisa mengerti.
Kenzi menatap wajahnya yang secerah salju dan perlahan-lahan sedih, dan mau tidak mau diam-diam mencintainya, dan peringatan yang dia buat untuk dirinya sendiri sebelumnya berubah menjadi awan. Pada akhirnya, dia menghela nafas dalam hatinya, "Oke, Yumiko, aku akan menyelamatkanmu sekali lagi. Saya hanya berharap saya menyelamatkan Anda kali ini, saya tidak akan menyesalinya." Kenzi memutuskan untuk diam-diam mengambil tindakan, tidak mengungkapkan keberadaannya, jadi dia bersembunyi di balik batu besar, mengeluarkan peta topografinya membawa, dan merobek secari kertas dan kemudian dengan krayon rekaman gambar, buru-buru menulis peringatan. Setelah melakukan ini, Kenzi mengeluarkan paku besi dan membungkusnya dengan selembar kertas, lalu melihat mata air panas tempat Yumiko berada dan menembaknya dengan keras. Engah. Percikan air memercik di depan Yumiko. Nyanyian Yumiko berhenti tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat sekeliling dengan waspada. Siapa itu? Siapa itu? Mata Yumiko yang sangat waspada dan telah melihat ke bawah tebing yang gelap. Dalam penilaiannya, area kolam adalah satu-satunya tempat di mana orang bisa bersembunyi. Kenzi tetap diam, tidak bergerak, dan terus menyembunyikan sosoknya. Siapa kamu? Mengapa kamu menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu? Yumiko memanggil dengan dingin, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Dia tiba-tiba berdiri dari air, mengambil gulungan handuk mandi, dan melilitkannya ke tubuhnya. Pada saat ini, bola kertas yang membungkus paku besi direndam dalam air dan paku besi tenggelam ke dasar air, tetapi bola kertas melayang ke permukaan di bawah aksi daya apung. Yumiko melihat secari kertas yang melayang, mengambilnya dan melihat lebih dekat, hanya untuk melihat sebuah kalimat yang tertulis miring di selembar kertas. Mata air panas itu beracun, jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Yumiko sedikit mengernyit, sumber air panas ini bagaimana bisa beracun? Jika beracun, siapa yang akan meracuninya di sini? Apa pria yang menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya? Yumiko memasukkan kertas itu ke dalam bola dan berkata dengan dingin, "Saya menyarankan Anda untuk segera keluar. Jika Anda tidak maju dan menjelaskan dengan jelas, Yumiko akan memanggil penjaga internal Istana Kekaisaran dan memerintahkan Anda untuk menangkap. Jika Anda berani mengintip pemandian putri kerajaan, begitu Anda tertangkap, Anda hanya bisa membayar kejahatan dengan kematian." Mendengar kata-kata Yumiko, Kenzi diam-diam menggelengkan kepalanya, menghela nafas dalam hatinya, "Yumiko, aku mengutuk leluhurmu. Aku tahu setiap aku menyelamatkanmu, aku akan menyesalinya. Tidak tahu malu, apakah kamu tak langsung muncul?" Yumiko mulai bersikap kasar, dan bahkan melepaskan gelar yang mulia dengan sedikit hormat dan memperingatkan dengan dingin. Kenzi tidak bisa, jadi dia bangkit perlahan dan keluar dari bawah tebing yang gelap. Dengan pakaian hitam dan celana hitam, dengan syal hitam menutupi wajahnya, Yumiko tidak bisa melihat penampilan aslinya, tetapi diam-diam meningkatkan kewaspadaannya dan membuat rencana untuk melawannya. "Siapa tuan? Laporkan namamu." Mata Yumiko sedikit berkedip, dan dia selalu merasa bahwa pria licik ini memiliki tubuh yang mirip dengan Kenan Harimurti. "Yang mulia, tenanglah, namaku." Kenzi berkata dengan samar, perlahan mendekati Yumiko, "Orang yang lewat di pegunungan." "Orang yang lewat di pegunungan?" Yumiko diam-diam aneh, nama ini jarang, ketika dia hanya memikirkannya, itu bukan nama sama sekali, tetapi pihak lain sengaja menggodanya. Kenzi sudah dengan cepat menggertaknya, dan tiba-tiba menamparkan dada Yumiko. Tidak tahu malu? Bagaimanapun, Yumiko adalah seorang wanita yang telah berlatih dan mengembangkan Taoisme sepanjang tahun. Dia merespons dengan cepat, bertindak tegas dan sensitif. Namun, gerakan Kenzi hanyalah serangan tipuan, yang tujuannya adalah untuk membujuk Yumiko melakukan gerakan untuk menjaga dadanya. Kenzi menyerang dengan satu telapak tangan, tiba-tiba membalikkan telapak tangannya, dan meraih pergelangan tangan Yumiko dari sudut yang aneh. "Rusa Bagaya!" Yumiko memarahi dengan dingin, tanpa rasa takut, dia menggunakan kekuatan sejati di tubuhnya, memukulnya dengan keras, dan secara paksa memotongnya dengan satu telapak tangan. Sebuah suara teredam. Yumiko tidak tahu bahwa keterampilannya sudah menjadi master yang langka, tetapi dibandingkan dengan lawan, di bawah kompetisi head-to-head, lawan bisa menahan telapak tangannya yang kuat dan benar-benar mencekik telapak tangannya. "Yumiko, kamu meremehkan musuh." Kenzi meraih telapak tangannya dan terus mengerahkan kekuatan. Yumiko hanya bertahan selama beberapa detik sebelum tubuh lembutnya menjadi lemah kesakitan dan seluruh tubuhnya lemas. Sekarang bukan masa lalu. Sejak terakhir kali Kenzi secara tidak sengaja memicu formasi anti-sihir dan memperkosa Yumiko, sebagian besar keterampilan Yumiko sendiri telah direbut oleh Kenzi. Saat ini, Yumiko tidak sebagus sebelumnya, dan itu sama sekali bukan lawan Kenzi.
Yumiko jatuh ke tanah dan titik akupuntur tubuhnya disegel. Dia melihat pria bertopeng di depannya, dan untuk sementara, dia menangis dalam kesedihan. Aku tahu siapa kamu. Bahkan jika kamu menutupi wajahmu, aku masih ingat suaramu. Kamu adalah binatang buas yang menajiskanku, Kenzi. Bab 454. Ini benar-benar memalukan. Kenzi hanya membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata, tetapi Yumiko dengan mudah mengenali suaranya, dan mau tidak mau membeku di tempat, merasa sedikit kesal. Jika dia menggunakan obat ajaib pil pengubah bentuk tentu saja, dia bisa mengubah penampilan dan suaranya, tetapi ketika dia memasuki gunung malam ini, dia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti itu, jadi dia hanya membuat kesepakatan tanpa menyembunyikan suaranya. Tapi ini adalah akhir dari masalah, dan tidak ada yang disembunyikan sekarang setelah mengenalinya, maka kenalilah. Kenzi tidak menyangkal fakta bahwa dia adalah Kenzi. Dia mengambil Yumiko, yang tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, dari tanah dan meletakkannya di atas batu besar. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan melepaskan handuk dari tubuh Yumiko. Apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti, tidak tahu malu, Yumiko tidak akan pernah membiarkanmu menyentuhku lagi. Yumiko sedang cemas, air mata mengalir di matanya. Dia memperkirakan bahwa Kenzi, binatang buas yang tak tahu malu, akan mengingini tubuhnya lagi, dan perasaan memalukan dari terakhir kali kembali tiba-tiba. Namun, titik akupunturnya disegel, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan berjuang sama sekali, jadi dia hanya bisa seperti anak domba yang disembelih, membiarkan pihak lain melakukan apa yang dia lakukan. Kenzi sepertinya menutup telinga, dan terus meletakkan tangannya ke atas dan ke bawah, dan dengan cepat melepas handuk yang digunakan Yumiko untuk membungkus tubuhnya. Di bawah kegelapan malam, tubuh putih salju Yumiko terlihat di depan mata Kenzi. Kamu bajingan, kamu babi kotor. Yumiko menangis dan berkata dengan marah, kamu bukan manusia, kamu adalah binatang buas. Kamu menghinaku, aku tidak membalas dendam untukmu, tetapi kamu masih datang. Injak aku, Kenzi, bahkan jika Yumiko mati, aku akan berubah menjadi hantu, dan dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kenzi menjadi tidak sabar setelah dimarahi olehnya, dan nadanya menjadi acuh tak acuh. Yumiko, jika Anda terus berbicara buruk satu sama lain, saya akan menutup mulut bodoh Anda, sehingga Anda tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kamu wanita yang cerdas, kamu tahu bagaimana bersikap. Saya harap Yang Mulia menjaga etika dasar dan kesopanan, dan tidak melakukan hal-hal bodoh. Yumiko berhenti memarahi setelah mendengar ini. Dia menutup bulu matanya yang panjang dan diam dengan sedih dengan air mata. Tidak ada lagi pria tercela seperti dia di dunia. Dia tidak hanya harus memperkosa dirinya sendiri, tetapi dia juga perlu menjaga keanggunan dan martabatnya. Kenzi, kamu adalah binatang paling kotor di dunia. Selama Yumiko masih ada hidup, dia pasti akan membunuh dirimu, kamu akan hancur berkeping-keping. Melihat bahwa dia sepertinya menerima nasibnya, Kenzi berhenti mengutuk, jadi dia tidak menutup mulut bodohnya. Selanjutnya, Kenzi mulai mendetoksifikasi dirinya. Yumiko baru saja berendam di pemandian air panas, meski hanya beberapa menit, tapi yang pasti racun di air panas sudah menyerang tubuhnya. Kenzi mengambil napas dalam-dalam dan menekan pikiran egois di benaknya, lalu mengulurkan telapak tangannya dan menekan titik akupuntur di perut bagian bawah Yumiko. Begitu telapak tangannya menyentuh kulit Yumiko, tubuh Yumiko bergetar tiba-tiba, mungkin karena terlalu gugup dan takut, bulu mata Yumiko yang tertutup juga bergetar hebat, air mata seukuran kacang, seolah benang putus, mengalir keluar. Yumiko, aku tahu kamu tidak percaya padaku, tetapi ada beberapa hal yang harus aku katakan. Kenzi meliriknya dan menjelaskan kepadanya dengan nada acuh tak acuh, kamu tidak perlu gugup. Sebenarnya, aku tidak ingin menyakitimu, bahkan aku tidak pernah berpikir untuk bertemu denganmu lagi, apa yang aku lakukan hari ini hanya untuk menyelamatkanmu. Aku sudah memperingatkanmu barusan, dan catatan itu dengan jelas menyatakan bahwa mata air panas itu beracun. Seperti yang diharapkan Kenzi, Yumiko sama sekali tidak mempercayainya. Bukan saja dia tidak mempercayainya, dia membuka matanya dan berkata dengan marah, bunuh aku. Setelah kamu melakukan hal-hal kotor itu padaku, kamu akan lebih baik bunuh aku. Kalau tidak, Yumiko pasti membakarmu menjadi abu. Kenzi tersenyum kecut setelah mendengar ini, diam-diam memarahi dirinya sendiri karena tidak tega. Jika tahu bahwa Yumiko tidak akan percaya pada dirinya sendiri, mengapa repot-repot menjelaskannya? Oke, percaya atau tidak, terserah. Lagi pula aku tidak memikirkan menyelamatkanmu akan membuatmu semakin membenciku. Pokoknya, mari kita berpisah, mari kita akhiri setelah ini.
Setelah berbicara, Kenzi berhenti berbicara omong kosong, menekan perutnya dengan telapak tangannya, dan perlahan-lahan memperkenalkan tenaga dalam dan kekuatan spiritual sejati di tubuhnya untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Aliran panas yang hangat perlahan mengalir ke tubuhnya, dan kehangatan samar itu langsung membuat Yumiko merasa nyaman. Yumiko yang awalnya sangat gugup dan bahkan sedikit gemetar, mau tidak mau menutup bulu matanya dan mengeluarkan erangan lembut. Perasaan itu begitu nyaman, bahkan lebih nyaman daripada berendam di pemandian air panas yang hangat. Yumiko mau tidak mau akan mabuk dan bahkan perlahan-lahan lupa bahwa dia berada di cakar iblis. Racun Yumiko tidak dalam. Karena dia tidak lama tidak berendam di sumber air panas dan racun tidak menyerang organ dalam, tidak sulit bagi Kenzi untuk mengobatinya, hanya butuh 10 menit bagi Kenzi untuk mengeluarkan racun dari tubuh Yumiko. Kulit putih salju Yumiko sudah ditutupi dengan warna yang sedikit keruh dan keringat pantotenik samar. Kenzi memperkirakan bahwa dia hampir selesai, jadi dia berhenti dan menyeka keringat dari tubuhnya dengan handuk mandi. Oke, racun di tubuhmu telah dipaksa keluar, dan kamu baik-baik saja. Kenzi menutupi tubuhnya yang telanjang dengan handuk mandi, lalu duduk di batu di sebelahnya dan menyalakan sebatang rokok. Pada saat ini, Yumiko secara bertahap bereaksi. Orang yang tidak tahu malu ini tidak melakukan apapun pada dirinya sendiri sekarang. Dia jelas telah menelanjanginya dan dapat dirusak olehnya, tetapi dia tidak melakukan itu, dan dia tampaknya tidak serakah untuk kecantikannya sendiri. Selain itu, bau keringat yang sedikit pantotenik membuat Yumiko menyadari bahwa Kenzi tidak berbohong. Pemandian air panas yang baru saja dia rendam memang telah diracuni. Karena Yumiko mengerti dirinya sendiri, bahkan jika dia banyak berkeringat, dia tidak akan memiliki bau asam yang menjijikan. Dia adalah seorang putri kerajaan dan telah diasuh dengan hati-hati oleh pejabat wanita sejak dia masih kecil. Rempah-rempah yang digunakan untuk mandi sangat mahal, eksotis bunga dan rempah-rempah, jadi bahkan jika Anda banyak berkeringat, itu hanya akan menjadi keringat yang harum dengan aroma bunga dan tanaman yang samar, bukan bau asam yang tidak menyenangkan. Semua ini menunjukkan bahwa dia hanya salah paham padanya. Yumiko diam-diam menyipitkan mata dan meliriknya. Kenzi sedang duduk di batu di sebelahnya saat ini, merokok sambil menonton kolam dengan tenang. Dengan tatapan tenang dan fokus itu, dia tidak tahu harus berpikir apa di sana. Lepaskan aku. Lepaskan acu poinku, aku ingin berpakaian. Yumiko sedikit tersipu setelah mengatakan ini. Dia tiba-tiba teringat bahwa barusan, dia jelas sangat membenci dan membencinya di dalam hatinya. Tetapi ketika dia mengobati racunnya barusan, perasaan hangat dan nyaman membuatnya merasa mabuk, dan bahkan mengeluarkan suara aneh semacam itu. Yumiko mau tidak mau mulai membenci dirinya sendiri, kesalahan barusan benar-benar memalukan.